Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 221 terjebak dalam jebakan. Dia bocah yang tidak punya mata. Setelah mendengar kata-kata itu, orang-orang di sekitarnya tampak sedikit terkejut. Tidak heran dia berani menantang saudara Gong dengan begitu arogan. Jika dia mampu berbaur dengan perburuan pahlawan dengan kultivasi alam asal tingkat 4, tampaknya anak ini masih memiliki sedikit keterampilan. Namun beberapa orang juga merasa bahwa Chu Feng memang tidak sederhana. Ketika mendengar bahwa seseorang menyetujui Chu Feng, Gong Luyun mendengus dingin dan ketidakpuasan yang jelas muncul di wajahnya. Luyun, karena bocah ini berani datang ke sini untuk menantangmu, dia hanya ingin berjalan menuju jalan kematiannya. Aku akan membantumu melacaknya, dan setelah dia memasuki lembah 100 lengkungan, aku akan membantumu menghabisi bocah ini. Melihat itu, wanita yang memikat itu menarik Gong Luyun ke samping dan berkata dengan suara rendah. Kakak Wang benar. Dia bisa masuk, tapi dia tidak akan keluar. Tepat pada saat itu, sekelompok orang berkumpul dan beberapa niat membunuh muncul di wajah mereka. Ini tidak terlalu bagus, kan? Ketika melihat itu, Gong Luyun sedikit ragu, tetapi dia tidak menolak. Saudara Gong, ketika orang seperti dia bertarung denganmu, kau hanya perlu satu serangan untuk membuatnya menghilang seperti asap. Membunuhnya hanya masalah waktu. Namun, orang-orang seperti ini seperti anjing. Jika kamu tidak membunuhnya, mungkin dia akan melompat keluar dan menggigitmu. Jadi, jangan terlalu baik terhadap orang-orang seperti dia dan lebih baik menghabisinya lebih awal. Melihat Gong Luyun ragu-ragu, beberapa orang mulai mendesaknya satu demi satu. Kalau begitu, maaf merepotkan kalian semua. Aku, Gong Luyun, akan mengingat kesetiaan kalian semua dan aku pasti akan membalas kalian semua di masa depan. Beberapa orang bersikap ramah kepada Gong Luyun, jadi dia tidak lagi menepisnya. Dia hanya mengatupkan kedua tangannya ke arah kerumunan dengan wajah tersentuh. Hanya pekerjaan mengangkat tangan. Setelah Gong Luyun mengungkapkan hal itu, sekelompok orang itu sangat senang. Lagi pula, dari apa yang mereka lihat, bahkan jika Chu Feng memiliki bakat, dia hanyalah karakter kecil. Terlalu mudah bagi mereka untuk membunuh Chu Feng. Namun, jika mereka membunuh Chu Feng, hubungan mereka dengan Gong Luyun dapat ditingkatkan ke tahap berikutnya. Itu membawa banyak keuntungan, jadi tentu saja, mereka tidak akan mundur dan mereka ingin menyelesaikan masalah ini menggantikan Gong Luyun. Perburuan heroik cukup istimewa. Banyak perburuan yang dimulai di pagi hari, tetapi perburuan heroik ini ditetapkan untuk dimulai saat matahari terbenam. Setelah hampir seharian menunggu, matahari akhirnya terbenam dari langit tinggi ke pegunungan barat, dan acara akbar yang terjadi setahun sekali di Provinsi Azure, perburuan heroik, akhirnya akan dimulai. Ada banyak orang yang bergabung dalam perburuan pahlawan dan setidaknya ada beberapa ribu orang. Namun, setelah sejumlah orang itu masuk jauh ke dalam lembah 100 lengkungan, mereka menghilang seperti batu yang dilempar ke lautan karena lembah 100 lengkungan memang seluas itu. Jadi, jika seseorang memiliki niat jahat terhadap orang tertentu, mereka harus membuntuti orang itu begitu mereka memasuki lembah 100 lengkungan. Jika tidak, itu seperti mencari jarum di lautan jika mereka ingin menemukan seseorang di lembah 100 lengkungan. Secara kebetulan, di belakang Chu Feng ada sekelompok orang yang persis seperti itu. Ada sekitar 20 orang dalam kelompok itu dan banyak dari mereka berada di level 1 ranah mendalam. Beberapa orang dalam kelompok itu bahkan berada di level 2 ranah mendalam. Beberapa orang dalam kelompok itu bahkan memiliki kekuatan roh, sehingga mereka dapat mengunci Chu Feng tetapi tidak mengekspos diri mereka sendiri. Namun semua itu sia-sia. Chu Feng sudah menemukan mereka ketika mereka mengira mereka membuntutinya tanpa terdeteksi dan menunggu waktu untuk menghabisinya. Tidak peduli seberapa baik penyembunyian mereka, mereka tidak memiliki cara untuk lolos dari kekuatan deteksi spiritualis dunia jubah abu-abu milik Chu Feng. Sebenarnya, Chu Feng tidak hanya menemukan Gong Luyun dan yang lainnya yang masih muda, dia juga menemukan beberapa orang dari generasi tua. Orang-orang tua itu diam-diam mengikuti Gong Luyun dan yang lainnya. Mereka tidak diragukan lagi ada di sana untuk melindungi Gong Luyun dan yang lainnya secara diam-diam agar mereka tidak menemui masalah yang tidak perlu. Chu Feng tidak takut saat menghadapi hal itu. Sebaliknya, semuanya sesuai dengan harapannya. Alasan mengapa dia menunjukkan dirinya untuk menyambut Gong Luyun setelah mengetahui keberadaannya adalah karena dia ingin Gong Luyun memiliki niat membunuh terhadapnya. Jadi, dengan begitu, Gong Luyun akan mengikutinya ke lokasi yang lebih terpencil sebelum menyerangnya. Alasan mengapa Chu Feng berpartisipasi dalam perburuan pahlawan bukanlah untuk mendapatkan obat-obatan yang sangat penting, melainkan untuk membunuh Gong Luyun. Jadi, jika dia ingin menemukan tempat di mana dia tidak akan diganggu untuk membunuh Gong Luyun, dia harus membawa Gong Luyun dan yang lainnya ke tempat di mana dia sendiri merasa puas, dan bukan tempat di mana Gong Luyun, yang diam-diam membuntutinya, merasa puas. Hus merasa waktunya hampir tepat, kilatan cahaya muncul di bawah kaki Chu Feng dan dia menggunakan teknik langit kekaisaran.
Seketika, kecepatannya meningkat beberapa kali lipat dan setelah sekejap, dia menghilang dari telapak tangan Gong Luyun dan yang lainnya. Sial. Kecepatan bocah ini terlalu cepat dan aku kehilangan dia. Tiba-tiba, wanita yang memikat itu menghentikan langkahnya dan dia sedikit mengernyit. Benarkah? Saudari Wang, kau seorang spiritualis dunia. Kau kehilangan bocah sialan itu. Semua orang mengerti apa yang terjadi setelah mendengar kata-kata itu. Mungkinkah kami ditemukan olehnya? Seseorang menyarankan kecurigaan itu. Itu mungkin saja. Lagi pula, dia juga memiliki kekuatan roh dan dia diterima sebagai murid terakhir oleh Sugi Liuyun dari sekolah naga biru milikku. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa dia bisa mengetahui bahwa saudari Wang mengikutinya. Gong Luyun berkata dengan serius. Sekarang apa? Seseorang mengajukan pertanyaan. Apa lagi? Orang itu tersesat, dan selain itu, saat langit menjadi gelap, akan terlalu sulit untuk mencoba menemukannya. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menyelam lebih dalam untuk menemukan obat yang sangat kuat. Seseorang menyarankan. Sepertinya kita hanya bisa melakukan itu. Meskipun mereka sangat tidak mau, pada saat itu, mereka sepakat untuk putus. Kakak Gong, jangan khawatir. Jika bocah itu bertemu denganku, Fu Xiaoji, aku pasti akan membantumu menghabisinya. Seorang pria yang berpenampilan agak kasar menggenggam tangannya ke arah Gong Luyun. Terima kasih, saudara Fu. Gong Luyun tersenyum, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Setelah mengetahui keanehan Chu Feng, dia menjadi semakin gelisah. Terutama setelah bertemu dengannya lagi. Dia merasa bahwa dia sama sekali tidak bisa memberi Chu Feng waktu lagi untuk terus berkembang. Atau, ketika hari pertempuran yang diatur tiba, orang yang perlu bunuh diri adalah dirinya sendiri. Semuanya, aku permisi dulu. Lelaki bertampang kasar yang menyebut dirinya Fu Xiaoji itu kembali menggenggam tangannya, lalu buru-buru menyerbu masuk lebih dalam. Semuanya, aku, Gong Luyun, telah mengingat semua niat baik kalian. Lembah 100 lengkungan memiliki sumber daya yang melimpah, dan karena semua orang datang ke sini, kalian pasti memiliki panen yang baik. Jangan buang waktu lagi di sini dan mari kita berpencar. Meskipun kecewa, Gong Luyun masih tersenyum kepada semua orang untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Asteris namun, tepat pada saat itu, angin kencang tiba-tiba bertiup dan sebuah siluet hitam tiba-tiba terbang mendekat. Dengan kecepatan kilat, ia melesat keluar dari hutan dan akhirnya mendarat di samping Gong Luyun dan yang lainnya. Apa ini? Semua orang terkejut dengan perubahan itu dan mereka bahkan mengira itu adalah monster yang menyerang. Jadi, mereka cepat-cepat mundur ke samping. Akan tetapi, saat mereka mengarahkan pandangan ke siluet hitam itu, tak ada satupun wajah orang yang berubah drastis, ketakutan muncul di wajah mereka. Siluet hitam itu bukanlah monster mengerikan. Itu adalah seseorang, dan bahkan seseorang yang mereka kenal. Fu Xiaoji lah yang baru saja pergi lebih dulu. Namun, pada saat itu, otak Fu Xiaoji sudah meninggalkan lehernya. Ada beberapa lubang besar berdarah yang digali dari dadanya dan semua organ dalam tubuhnya sudah tidak ada lagi. Sedangkan otaknya, sudah dimasukkan ke dalam lubang berdarah di dadanya. Kematiannya sangat mengerikan.